Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kronologi dari bencana nuklir terburuk yang pernah terjadi, yaitu ledakan reaktor nuklir Chernobyl. Chernobyl merupakan nama komplek pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di sebuah kota kecil di dekat Pripyat dan masuk di wilayah Ukraina. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Karena dibangun di kota kecil, pada masanya Chernobyl tak begitu dikenal, bahkan bagi orang Ukraina sendiri. Diperkirakan pembangkit ini dibangun pada tahun 1970-an, dan rencananya di awal mereka akan memiliki 4 reaktor nuklir yang masing-masing akan menghasilkan 1000 megawatt. Dengan begitu, reaktor ini mampu menyuplai sampai dengan 10% dari kebutuhan listrik Ukraina di saat itu. Reaktor pertama selesai dibangun tahun 1977, reaktor kedua tahun 1978, reaktor ketiga 1981, dan yang keempat tahun 1983. Tipe reaktor yang dibangun adalah RBMK-1000, yaitu reaktor air mendidih, yang oleh ilmuwan disebut dengan Boiling Water Reactor atau BWR. Untuk mendinginkan reaktor, mereka mengambilnya dari sungai Pripyat yang terlebih dahulu didestilasi. Air itu juga akan dialirkan secara vertikal dan dipanaskan dalam reaktor yang nantinya akan menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang akan memutar turbogenerator pembangkit listrik. Reaktor RBMK-1000 yang digunakan pada saat itu tergolong masih baru dan belum lama dikembangkan. Reaktor ini diklaim unggul dalam efisiensi dibandingkan tipe lainnya, yaitu di angka 34%. Namun demikian juga masih banyak kelemahan dari reaktor ini yang pada saat itu masih belum bisa disempurnakan. Kelemahan pertama adalah gelembung air dalam pendingin yang muncul saat pembentukan uap. Gelembung itu meningkatkan jumlah neutron lambat yang mengakibatkan reaktor tidak stabil ketika dalam daya rendah. Daya rendah adalah ketika mesin itu dinyalakan ataupun dimatikan. Kelemahan lainnya, batang kendali yang tersusun dari grafit dan ruang kosong berisi air dikatakan terdapat peningkatan daya temporal ketika pertama kali batang kendali masuk ke dalam reaktor. Dan jika batang pengendali itu gagal masuk, maka reaktor tidak bisa mati, justru dayanya akan semakin melambung tinggi. Dan masih banyak lagi permasalahan teknis lainnya, utamanya pada bagian pendinginan. Apalagi reaktor ini harus dialiri pendingin terus-menerus, meskipun dalam keadaan mati. Sedangkan generator pompa pendingin otomatis baru akan menyala 40 detik setelah reaktor mati. Tentunya dikhawatirkan dalam jeda itu terjadi lonjakan panas. Nampaknya semua masalah teknis itu belum selesai. Proyek ini pun sepertinya terkendala dengan biaya. Terlihat dari konstruksi beton yang dibangun oleh mereka. RBMK-1000 hanya dilindungi oleh 1 lapis dinding, di mana seharusnya dinding beton dibangun berganda sampai dengan 5 lapis. Tujuannya adalah meminimalkan terlepasnya radioisotop jika terjadi sebuah insiden. Masalah semakin pelik karena dengan semua masalah teknis yang ada, mereka yang ditugaskan di tempat tersebut ternyata tidak berpengalaman sama sekali dalam mengoperasikan reaktor bertenaga besar. Nikolai Fomin selaku insinyur kepala hanya pernah bekerja di PLTU, dan hanya Anatoly Dyatlov yang pernah bekerja di reaktor. Itu pun reaktor berdaya rendah. Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk melakukan pengujian yang akan dilakukan tanggal 25 April 1986. Tidak diketahui dengan pasti apa pertimbangannya. Mereka mematikan sistem pendingin darurat, yang dalam prosedur hal itu tidak diperbolehkan. Di tengah upaya untuk menurunkan daya, tiba-tiba otoritas pemerintah Kiev menghubungi, meminta mereka tetap memasok listrik sampai setidaknya pukul 11 malam. Di saat itu mesin reaktor sudah terlanjur diturunkan ke 1600 megawatt, sehingga mereka menghentikan penurunan
dan menjaga reaktor tetap bekerja dengan output 50%. Perlu diketahui, sistem pendingin darurat yang mereka matikan tidak dinyalakan kembali. Malam itu pukul 11 malam pergantian shift, 2 orang operator datang untuk melakukan prosedur. Daya reaktor perlahan diturunkan hingga 700 sampai dengan 1000 megawatt, dibarengi dengan prosedur memasukkan batang kendali otomatis. Kedua kru yang sepertinya tidak begitu memahami tentang reaktor tidak menyadari bahwa penurunan daya terlalu cepat. Dan ketika menyadari pun, mereka beranggapan itu adalah kegagalan sistem. Sehingga kedua operator itu kembali menaikkan batang kendali otomatis, sebuah langkah yang sangat menyalahi prosedur. Tercatat, kesalahan prosedur yang sama kembali terjadi malam itu ketika mereka melanjutkan pengujian pada pukul 1:05. Puncaknya pukul 1:23 ketika operator menutup katup uap ke turbo generator yang berimbas penurunan pasokan pendingin ke reaktor. Dengan cepat reaktor mengalami lonjakan daya tinggi, sementara pendingin darurat sudah mereka matikan dari awal. Lonjakan daya secara liar pun terjadi, membuat operator menjadi panik. Operator mencoba menekan tombol scram, berharap batang kendali bisa kembali masuk ke dalam reaktor. Namun prosedur itu butuh waktu 20 detik, sedangkan lonjakan daya terjadi dengan cepat dan sangat liar, naik sampai 10 kali lipat. Ketika daya sudah memuncak, seluruh kompartemen menjadi rusak bahkan meleleh. Dan puncaknya, ledakan besar pun terjadi, menjebol atap beton reaktor yang tipis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, reaktor bertenaga besar melepaskan radioisotop ke lingkungan sebesar 5,4 ton. WHO bahkan menyebutkan angka yang lebih besar, yaitu 9 ton. Angin pun langsung membawanya ke Belarus, juga negara Skandinavia, Swiss, Yunani, Italia, Perancis, dan Inggris. Jumlah radiasinya diperkirakan 160 kali lebih besar dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sebanyak 31 orang langsung meninggal di tempat, dan api yang berkobar akibat ledakan menyala sampai dengan 9 hari. Segala upaya dikerahkan untuk memadamkan api itu. Bahkan ironisnya, tim pemadam api yang datang untuk membantu petugas reaktor juga ikut terpapar radiasi, dan hampir semuanya meninggal 3 minggu kemudian. Bagaimanapun yang mereka padamkan adalah reaktor yang bolong, yang masih memaparkan 1000 ronsen per detik. Sedangkan batas yang bisa mengakibatkan kematian adalah 0,028 ronsen per detik. Radiasi berat menyebar dengan cepat hingga 18 mil. Semua yang tercakup di dalamnya harus dievakuasi, yang jumlahnya mencapai lebih dari 100.000 orang. Sedangkan sehari setelahnya, mereka baru bisa mengevakuasi 50.000 orang. Tentunya ada ribuan bahkan ratusan ribu orang yang terkena radioisotop. Dan jika berbicara mengenai jumlah korban, sangat sulit untuk memastikan, apalagi paparan radioisotop juga sampai ke negara-negara lain. Bertahun-tahun setelah kejadian, pada tahun 1995, pemerintah Ukraina mengakui jika jumlah yang meninggal mencapai 125.000 orang. Sekitar 50.000 orang meninggal tak lama setelah peristiwa ledakan. Sedangkan yang lainnya terkena kanker sebelum akhirnya ikut meninggal dunia. Secara keseluruhan, WHO memperkirakan ada sekitar 6,6 juta orang terpapar radiasi. Akibat ledakan ini pula, wilayah tersebut tak bisa dihuni sampai 3.000 tahun. Peneliti kemudian merevisinya sampai dengan 20.000 tahun. Artinya mungkin butuh 733 generasi sebelum akhirnya wilayah itu bisa kembali dihuni. Ledakan reaktor di Chernobyl adalah bencana nuklir terburuk bagi manusia, namun tidak bagi alam. Dengan sangat menakjubkan, bencana ini seolah mereset kondisi alam dengan melakukan suksesi secara alami. Meski di awal terjadi kerusakan akibat kontaminasi, namun alam pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Muncul keanekaragaman hayati, khususnya bagi satwa yang hampir punah, seperti lynx Eurasia dan juga bison Eropa. Populasinya bisa kembali pulih. Begitupun dengan populasi babi hutan dan serigala, yang jumlahnya juga ikut naik,
bahkan sampai 7 kali lipat. Para peneliti bahkan sepakat, beban yang ditimbulkan akibat bencana nuklir Chernobyl tampaknya tetap lebih ringan jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan karena manusia meninggalkan area tersebut entah sampai kapan. Itulah sedikit gambaran dari peristiwa ledakan reaktor di Chernobyl. Tentunya ada banyak rincian teknis yang tidak disebutkan dalam video ini. Sehingga jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.